Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lagi belajar sedikit tentang arti firman Tuhan. Yang saya ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke 27 ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kita akan baca lagi di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada pagi hari ini ialah anggur asam. Anggur asam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca ada 2 ayat di situ. Dikatakan dalam penderitaan Yesus, ketika Yesus dibawa oleh para imam-imam dengan pengawalan yang sangat ketat, saudara yang kekasih, Yesus akhirnya, singkat kata, kita tahu bersama Yesus akhirnya disalibkan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa penyaliban Yesus ini adalah satu hukuman yang seharusnya ditujukan kepada orang yang benar-benar terbukti bersalah melakukan kejahatan yang sangat berat, ya, sangat pantas untuk seseorang itu menerima hukuman di kayu salib, ya, disalibkan. Saudara kekasih, tetapi beda dengan Yesus. Yesus tidak melakukan apa-apa. Tetapi tahukah saudara bahwa kesemua itu Tuhan Yesus lakukan karena misi Tuhan datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini hanya satu tujuannya, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudara, dalam kondisi yang seperti ini, Alkitab mencatat di sini dalam kitab Matius pasal 22 ayat 34 dan Markus 15 ayat 23. Saudara kekasih, ada 2 anggur dikatakan di sana yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Pertama, di dalam Injil Matius dikatakan anggur bercampur empedu. Dan yang kedua, di dalam Markus pasal 15 ayat 23 dikatakan di sana anggur yang bercampur mur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur-anggur yang bercampur empedu dan yang dicampur dengan mur adalah biasa anggur yang diberikan kepada orang-orang yang memang para orang hukuman yang akan dihukum mati, saudara. Jadi lewat siksaan yang sangat berat sebelum mereka dihukum mati, saudara, mereka disiksa. Nah, dalam penyiksaan ini dikatakan untuk mengurangi rasa sakit itu, biasanya pada zaman itu para tahanan ini, para orang hukuman ini akan diberi minum anggur bercampur empedu dan yang bercampur mur supaya bisa mengurangi rasa sakit. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Yesus. Alkitab mencatat di situ, kedua anggur ini sama sekali tidak diminumnya. Tetapi Yesus, Alkitab mencatat di sini, ayat Markus, kita lihat saja di dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudara kekasih, penebusan
Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus tidak ingin beban yang diberikan, yang ditanggungnya, yang dialaminya, yang harus dipikulnya, dikurangi sedikit penderitaannya. Yesus tidak mau. Yesus ingin benar-benar dia menanggung semua ini. Dia menebus dosa manusia. Dia menyelamatkan manusia dengan sempurna. Jadi tidak ada embel-embel. Diberikan minuman yang bisa mengurangi rasa sakit. Anggur campur ini biasanya semacam obat yang semacam obat yang bisa mengandung sesuatu yang membuat orang tidak bisa mengurangi rasa sakit. Begitu saudara. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus mau dia murni, sempurna menjalankan apa yang harus dia pikul. Sebab itu dia menolak segala macam bantuan apapun untuk mengurangi penderitaannya. Saudara, betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Sehingga Yesus tidak peduli apapun yang dia rasakan. Dia akan menanggungnya. Sebab begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini. Dia begitu mencintai manusia, umat-umat kesayangannya, sehingga dia rela mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Anggur yang mana yang diminum? Mari kita baca, saudara. Yohanes 19 ayat 29 dan 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur asam adalah bayangan dari penderitaan yang diterima Yesus secara sempurna. Yesus siap meminum anggur asam ini. Anggur asam ini adalah anggur yang paling murah. Menunjukkan pada kita bahwa Yesus mau hidup, mau menerima, mau diposisikan pada keadaan yang paling rendah sekalipun di dunia ini. Yang penting dia bisa menyelamatkan manusia. Sebab itu dia meminum anggur asam ini. Dan saudara yang kekasih, setelah Yesus meminumnya, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan? Dia berkata seperti ini. Lalu ia menundukkan kepalanya. Ia berkata, "Sudah selesai." Saudara, kesempurnaan itu milik Tuhan. Penderitaan yang Yesus lakukan, yang Yesus harus terima, adalah benar-benar sempurna. Sehingga semua kita, manusia yang sudah menerima keselamatan, sebab Yesus sudah meminumnya. Sebab Yesus sudah melakukannya secara sempurna. Sebab ia berkata, "Sudah selesai." Amin.
tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah